Sakramen. Sakramen apa tadi? Baptisan kudus. Sekarang kita akan memperhatikan, memahami sakramen perjamuan kudus. Ya. Perjamuan kudus itu sebagai salah satu alat penyampaian anugerah Allah. Perhatikan, yang pertama saluran anugerah Allah. Ya. Kemudian yang kedua itu sabda Allah atau firman Allah. Dan yang ketiga itu sakramen. Kemudian kita juga akan melihat apakah artinya perjamuan kudus. Perjamuan kudus ditetapkan oleh Kristus. Kemudian dalam sakramen kita akan memahami ada 4 hal terkait dengan perjamuan. Jadi adalah kita berkonsentrasi ya. Mari kita lihat saluran anugerah Allah. Perjamuan kudus itu adalah salah satu saluran anugerah Allah. Sebelum kita membahas ini, kita harus lihat dulu saluran-saluran yang dinyatakan itu terkait dengan ini. Kalau dikatakan bahwa seandainya Tuhan mempunyai tempat, tempatnya di mana? Di surga. Itu penuh dengan pasti barang berharga yang dikasih karunia, ada pengampunan, ada kemurahan hati terutama. Maka karunia itu tidak ada maknanya untuk kita jika tidak tersalurkan, tidak disalurkan ke dalam hati dan hidup manusia. Seperti air, kalian bisa lihat kalau air misalnya di bak. Nah, katakanlah bak mandi atau di bak, di sini pakai apa? Saya lihat pakai ember. Ember itu tidak pernah dicuci, tidak pernah diganti airnya, terus itu saja bisa menimbulkan apa? Bakteri, bisa menimbulkan penyakit. Ada yang biasanya itu warna-warna merah, seperti itu. Nah, begitu juga dalam hidup kita, ya, diumpamakan dalam hidup ini kalau kita cuma terima saja itu semua, lalu kita tidak terapkan dalam hidup itu sama halnya bohong saja. Ya? Nah, oleh karena itu hendaknya dalam kehidupan ini kita harus melihat dan kita harus memahami Tuhan menyalurkan anugerahnya itu, dan dengan menyalurkan anugerahnya yang ada itu pertama seperti apa yang saya katakan tadi melalui firman Tuhan. Ya. Kemudian dalam sakramen yang disebut tadi ada yang kita sudah pahami tentang sakramen baptisan, nanti itu dipelajari kembali ya. Kemudian sakramen perjamuan kudus. Mari kita lihat mulai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan atau firman Allah ditulis dalam kaitan dengan kuasa. Kemudian aktif, dan firman itu hidup. Ya. Atau sabda Allah itu hidup. Firman Allah itu hidup. Firman Allah atau sabda Allah itu membawa apa yang disebut dengan titah. Tahu titah? Perintah. Jadi Allah berfirman atau Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Karena itu buka Mazmur 33 ayat 9. Buka cepat baca ya. Mazmur pasal 33 ayat 9. Baca. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Terus di bagian berikutnya perhatikan.
Yohanes 17 ayat 7. Yohanes 17 ayat 7. Mana? Baca. Kasih kuat, nyaring. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Kemudian Ibrani 4 ayat 11. Ibrani 4 ayat 11, ayo siapa yang cepat? Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam rumah itu dengan perhatian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh buktikan taatan itu juga. Selanjutnya dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 saja dulu. Cepat. Kejadian 1 ayat 1, cepat. Pada mulanya Allah menciptakan Berdiri. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Kemudian di Matius 9 ayat 5. Matius 9 ayat 5. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Perhatikan di situ ya. Jadi ketika firman Allah itu disalurkan untuk menyampaikan anugerahnya kepada kita sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Dengan demikian kita hendaklah selalu sering kalau saya katakan begitu berarti setiap waktu dan kesempatan yang ada jangan disia-siakan. Bacalah firman Tuhan, kemudian renungilah, kemudian aplikasikan, lakukan dalam kehidupan setiap hari. Karena itu menjadi saluran untuk apa? Anugerah yang Allah berikan. Kemudian mari kita lihat sakramen. Seperti apa yang saya katakan tadi, ada dua sakramen yang kita pahami dalam kehidupan kita sebagai gereja Protestan. Ada berapa? Dua. Sebutkan. Iya. Ini memberikan satu anugerah yang luar biasa dalam hidup ini. Ada pengampunan dosa, ada kehidupan, ada keselamatan, tetapi dengan cara yang berbeda. Perhatikan itu. Caranya berbeda. Dan yang lebih nyata itu dalam bagaimana kehidupan setiap pribadi yang ada. Ada kemungkinan kita menghindarkan diri dari firman Allah. Ya. Ada yang sambil duduk di gereja kita berkata, firman itu bukan untuk saya melainkan untuk orang lain. Nah, itu. Ada yang seperti itu tuh berarti dia orang apa itu dia? Bebal namanya itu. Padahal firman Allah itu tertuju kepada setiap orang yang mau mendengar, mau melakukan. Mari kita lihat di sini. Dikatakan di sini bahwa Tuhan selalu mengingatkan kepada kita terhadap karunia-Nya dalam setiap kesempatan dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Ya. Dengan sangat sederhana Dia menyatakan itu. Kita mau supaya dalam hidup ini hidup dalam kebenaran yang dari Tuhan itu, karena kebenaran yang dari Tuhan itulah yang memerdekakan kehidupan kita, membebaskan kehidupan kita, supaya kita menerima anugerah Tuhan yang sesungguhnya melalui pelayanan sakramen. Itu membawa karunia-karunia yang sama dengan karunia-karunia firman Allah
tetapi juga dalam bentuk dengan cara yang berlainan, berbeda-beda ya. Yang kedua, mari kita lihat apa artinya perjamuan kudus. Perjamuan kudus ditetapkan oleh Tuhan Yesus ya. Dan perjamuan kudus dilaksanakan, diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid termasuk kita. Itu kalau diperhatikan awalnya itu memang pada hari Kamis malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Malam itu adalah malam perayaan Paskah kaum Yahudi. Pada saat itulah Yesus dan murid-muridnya berkumpul untuk merayakan apa yang disebut pesta. Pada sore harinya setiap keluarga yang ada dalam kehidupan orang Yahudi harus mengorbankan seekor domba dan darahnya itu dipercikkan pada mezbah di Bait Allah sebagai persembahan demi penghapusan dosa. Perjamuan kudus kalau dalam kaitan ini terkait dengan bagaimana Yesus memberikan kehidupannya. Boleh ayo ambilkan air minum kalau ada. Dia berikan hidupnya sampai dia dikhianati, dia harus disalibkan sehingga dia wafat. Itu anugerah yang luar biasa, amazing. Boleh dikatakan seperti kalau dalam kehidupan perayaan Paskah Yahudi, orang Israel dia mengingat bagaimana pembebasan Israel itu dari perbudakan di Mesir. Dengan kaitan dengan ini orang Israel selamat kalau dia bisa menyembelih anak domba. Seperti apa yang saya katakan tadi, memercikan darahnya pada pintu depan rumah mereka. Malaikat maut akan melewati setiap rumah yang dipercik dengan darah tersebut. Jadi orang harus memakan daging yang ada di sembelih itu. Domba yang disembelih itu, terima kasih. Sehingga dalam kehidupan mereka itu mereka menyadari perjalanan mereka itu dituntun dipimpin oleh Tuhan. Pada malam itu di mana malaikat maut melewati rumah demi rumah, disitulah orang Israel dibebaskan. Dan mereka keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Ya, tanah yang dijanjikan Tuhan. Selanjutnya, kaitan dengan ini pula kita lihat latar belakang pesta Paskah kaum Yahudi dan itu setiap tahun mereka mengingat peristiwa itu dengan merayakan pesta Paskah itu. Pada saat merayakan Paskah tersebut, ya seperti yang saya katakan tadi, Kamis malam, pada malam ketika dia dikhianati, Yesus mengambil roti, memberikan kepada mereka serta berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sehingga ini dilakukan oleh Yesus dengan cawan anggur. Inilah darahku. Nah, ini benar-benar hal yang baru. Beda dengan yang lama itu dalam perjanjian lama ya. Jadi Yesus menyatakan inilah darahku. Ini benar-benar baru. Sekali lagi saya mau katakan baru. Dengan demikian Yesus gantikan Paskah Yahudi dengan perjamuan kudus yang diwariskannya kepada gerejanya. Pada kita bergereja. Paham itu? Saya harap kita konsentrasi ya. Supaya betul-betul memahami. Karena ini sangat penting. Kalau digambarkan bahwa kita juga seperti budak yang berada di dunia ini, yakni tanah asing yang berada di bawah hukuman dosa, di bawah hukuman maut. Nah, upah dosa adalah maut. Ingat itu yang berapa waktu yang lalu ya.
Tetapi Kristus, Yesus, anak domba Allah, anak domba Paskah itu sudah dikorbankan. Itu ingat, pegang kuat ini. Malaikat maut telah berlalu, maut tidak lagi berkuasa atas diri kita. Kita dibebaskan dan sedang berjalan menuju tanah yang dijanjikan. Di mana? Yaitu menuju surga. Itu kalau dikatakan Firdaus, atau dikatakan, oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tujuan akhir setiap orang percaya menuju ke sana, surga itu. Selanjutnya di sini mau dikatakan bahwa apa yang diberikan itu melalui pelayanan sakramen perjamuan kudus, ketika saat merayakan itu Yesus dia sudah lakukan dengan katakan, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian juga dengan cawan anggur, inilah darahku. Dan dengan demikian kita memperhatikan bahwa sesungguhnya dalam kehidupan ini lewat perjamuan kudus, ya, perjamuan kudus itu adalah surat wasiat. Tahu surat wasiat? Pernah dengar itu surat wasiat? Belum atau sudah? Sudah. Apa itu surat wasiat? Surat wasiat itu adalah apa? Warisan, ya, yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini dengan memberi berkatnya. Itu perhatikan itu. Kalau kita sudah di dalam Yesus Kristus, jangan sekali-kali tinggalkan dia. Karena itu lewat pelajaran katekisasi ini saya harus sampaikan ini lewat materi sakramen, baptisan kudus dan perjamuan kudus. Jadi dengan perjamuan kudus adalah surat wasiat Tuhan kita yang terakhir, pemberian dan berkatnya kepada kita sebagai orang-orang yang percaya, atau yang biasa disebut dengan gereja, ya, sebagai gerejanya. Kemudian hendaklah kita sungguh-sungguh memperhatikan, kita harus menghargainya itu. Jangan kita tidak peduli, ya. Karena itu kegiatan-kegiatan dalam kegiatan gereja ikuti semua. Ya. Jangan abai. Ya, masih ada saya lihat ele ibadah di kolom tidak hadir. Kenapa? Ada apa? Hadir. Ya, karena kalau tidak aktif misalnya di pemuda, tidak aktif di kolom, itu nanti tidak lulus nanti, mau tidak lulus. Karena itu dilihat juga secara apa? Bagaimana keaktifan kalian. Nah, kalau seperti saya katakan, kalau di tempat lain mengajar sekolah minggu, mulai dengan pimpin lagu-lagu sekolah minggu itu penting. Ya. Kemudian belajar bagaimana memandu acara misalnya di kolom. Kemudian memimpin ibadah di kolom, karena itu sudah bagian dalam kehidupan kita sebagai anggota sidi jemaat. Nanti kalian akan diteguhkan. Jangan diteguhkan sidi, disuruh berdoa saja hilang. Nah, berarti wasiat yang Tuhan sudah berikan itu bisa hilang nanti karena kalian menghilang. Mau begitu? Hilang. Jangan sekali-kali menghilang, ya. Nah, itu Pak Pendeta akan lihat itu di kolom, kemudian di kalau masih ikut remaja di remaja atau di pemuda, ya. Kalau yang sudah pemuda, karena itu kan menjadi bagian dalam kehidupan sebagai anggota jemaat. Apalagi nanti kalau kalian sudah diteguhkan sebagai anggota sidi jemaat, ya seperti itu. Ayah ibu tadi, Papa Sarani, Mama Sarani tadi, dia punya tanggung jawab penuh terhadap semua aspek pelayanan gereja. Tidak hanya sekedar mengaku, percaya, berjanji, habis itu selesai hilang, di mana barangkali sudah. Ya, jangan seperti itu.
Mari kita lihat selanjutnya, dalam sakramen ada 4 hal yang disebutkan. Kalau yang dikatakan di situ, Tuhan Yesus mengatakan, lihat itu dalam Matius 26 ayat 26 sampai 28. Baca. Baca. Cepat. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Baca. Apa? Terus baca. Saya tidak tunjuk-tunjuk orang. Ya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sudah itu dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Ya, perhatikan. Cawan pengucapan syukur atasnya, ucap syukur itu adalah persekutuan dengan darah Kristus. Kaitan dengan ini juga, roti yang dipecah-pecahkan itu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Kalau dikatakan tadi oleh Tuhan Yesus dalam Matius tadi yang dibaca, inilah tubuhku, inilah darahku. Jadi dalam sakramen perjamuan kudus kita menerima tubuh dan darah Kristus yang benar. Kalau kita lihat dalam buku Katekismus Kecil Luther, dikatakan di situ bahwa perjamuan kudus adalah saat makan daging dan sebenarnya dan minum darah yang sebenarnya dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui roti dan anggur bagi kita orang Kristen sesuai dengan pesan Yesus Kristus sendiri. Bisa dipahami itu? Ya. Jadi jangan nanti dibilang, "Oh, orang Kristen kanibal dan makan darah, minum darah dan makan tubuh Tuhan Yesus." Itu menjadi satu peringatan, ya, mengingat bagaimana pengorbanan Yesus Kristus itu. Dia memberikan tubuh dan darahnya sekali untuk selamanya. Perhatikan itu. Karena itu tadi saya juga jelaskan, baptisan itu satu kali untuk selamanya. Dikaitkan dengan itu sunat dalam kehidupan orang Kristen. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak disunat, ya lewat baptisan itu kita lihat Yesus membersihkan kenajisan kita. Tapi kalau ada orang Kristen yang disunat, nah apa-apa, no problem, karena dia ikuti sesuai biasanya di masyarakat pada umumnya, supaya bagaimana gitu toh. Dia perlu dipertentangkan itu. Jadi sunat dan tidak sunat itu tidak penting, tapi dalam kehidupan ini melayani, dalam kehidupan ini pelayanan sakramen baptisan kudus menjadi bagian sangat penting dalam hidup ini, wajib untuk dilakukan oleh gereja. Karena ada gereja juga yang tidak melaksanakan, seperti misalnya, ya nanti kalian lihat itu, saya tidak perlu katakan di sini ya. Mari kita lihat di sini. Dalam sakramen perjamuan kudus kita menerima tubuh dan darah Kristus, ya, seperti yang saya katakan tadi itu. Tidak ada kalau kita lihat hubungannya dengan apa yang disebut dengan daging itu, yang dimaksud dengan tubuh dan darah Kristus. Yang pasti di sini adalah bagaimana kita mengingat akan pengorbanannya dengan tubuh dan darahnya yang mulia itu, ya, tetap dalam kaitan ini kita memandang, kita melihat pada tubuh dan darah Kristus. Bisa dipahami itu, memang sulit, tetapi harus dipahami seperti itu. Ya? Kita bandingkan saja dengan Yesus ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam perjalanannya menuju Emmaus dan juga di Yerusalem. Ketika di balik pintu yang terkunci dapat yang rapat dia bisa masuk. Ingat itu. Sehingga dia bilang, hantu ini, ghost. Nah, itu kan, ghost kan seperti itu toh. Biar pintu tertutup rapat, jadi dia masuk. Yesus bukan hantu, tetapi Yesus adalah Tuhan. Karena dia bisa menembus, ya,
yang terkunci rapat ataupun tembok bagaimanapun tebalnya, dia mampu tembusi itu. Karena apa? Dia memiliki tubuh yang mulia itu. Nah, kita juga akan dikenakan itu ketika dalam hidup ini kalian sebagai anggota sini jemaat diteguhkan sini nanti, kalian setia menunaikan tugas tanggung jawab sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen terutama dalam kehidupan ini. Kemudian mari kita lihat firman Allah dan perjamuan kudus. Bagaimana Kristus hadir dalam sakramen itu merupakan satu misteri. Ya, kalau saya katakan misteri, mengerti toh? Hal yang misteri. Cukuplah kalau kita dalam hal ini menerima firman. Kalau dikatakan inilah tubuhku, inilah darahku. Firmannya lah itu yang menjadikan bagaimana dalam kehidupan ini ada perbuatan sakral, sakramen itu sakral ya, sakramen. Dia tetap hadir entah kita percaya atau tidak. Bukan kepercayaan kita yang memberlakukan sakramen, melainkan firman-Nya. Nah, itu firman-Nya itu yang memberlakukan apa yang disebut dengan sakramen. Ketika ia katakan inilah tubuhku, inilah darahku. Dalam hal ini kita dapat mempergunakan contoh dari televisi. Kalian biasa menonton televisi? Walaupun sekarang televisi sudah terabaikan, kan sudah dengan Android toh? Perhatikan. Bisa dibayangkan seseorang yang sedang berdiri bisa katakanlah di studio televisi atau di studio di mana kalian punya Android itu toh? Maka ia dapat dilihat oleh jutaan orang di seluruh Indonesia. Itu sama dengan Android ini, apa namanya? Walaupun kita di sini berapa orang, karena fansnya Pak Pendeta banyak, ada 3.000 sekian orang, ya, kalian disaksikan seperti ini, ya, karena ada proses pembelajaran lewat pengenalan yang benar terhadap firman Allah itu terkait dengan sakramen tadi. Sakramen apa? Baptisan kudus dan sekarang kita lihat perjamuan kudus. Itu disaksikan. Seperti itu. Contoh yang berikutnya, besi dan api. Kalau kita mengambil besi dan api, maka besi itu sudah mengandung apa? Apa? Panas. Coba aja nanti di rumah. Panas enggak? Itu besi dan api itu. Memang besi itu tetap besi dan panasnya tetap panas, tetapi panas itu ada di dalam apa? Besi. Sama supaya konsentrasi ya, konsentrasi. Nah, ini tentang bagaimana kita memahami bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya. Demikian juga halnya dengan kalau dikatakan roti dan anggur. Kita menerima tubuh dan darah Kristus. Ini agak dangkal kalau kita hanya memegang besi dingin dan mengatakan besi ini hanya menggambarkan api. Tidak bisa. Lihat juga mujizat Yesus sewaktu dia mengambil 5 roti dan 2 ikan. Masih ingat Yesus memberi makan berapa ribu orang? Ya. Di situ dia melakukan mujizat yang luar biasa. Memang contoh-contoh yang ada ini yang saya sebutkan ini masih juga belum begitu pas, tapi kita harus melihat di situ. Mungkin ada contoh-contoh lain yang bisa kita temui, ya. Kita bisa jadikan satu bagian bagaimana kita mau memahami keseluruhan misteri Allah, ya. Lebih baik kita menerima firman Tuhan dalam kehidupan ini, kita terus ya belajar dan terus belajar. Seperti apa yang saya katakan tadi, lifelong education. Itu. Jadi menjadi murid Yesus itu lifelong education. Apa itu lifelong education? Ada belajar bahasa Inggris toh? Ada? Iya. Belajar itu seumur hidup kita. Jadi sepanjang kehidupan kita itu, ya. Selanjutnya, mari kita melihat di sini berkat yang diterima dari perjamuan. Nah, ini
Dari perjamuan kudus kita menerima berkat supaya kalian itu jangan main-main, ya. Waktu perjamuan kudus jangan sekali-kali bermain-main. Kita menerima pengampunan dosa, itu luar biasa, ya. Pengampunan dosa diberikan, itu yang kita terima. Kemudian kita hidup menerima keselamatan. Dengan demikian kita percaya kepada Yesus yang disalibkan, yang memberikan tubuh dan darahnya, kita imani itu. Nah, itulah yang menjadi apa? Makanan surgawi kita. Makanan surgawi kita. Jadi dalam hidup ini kita terus hidup dalam kesetiaan kita. Kesetiaan kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus dalam kuat kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu sakramen juga adalah peringatan yang mengarahkan kita kembali pada penderitaan dan kematian Kristus di salib, serta mengarahkan kita menuju saat kita akan bagaimana merayakan dengannya dalam kerajaan yang kekal, hingga dikatakan aku itu Roh besar, Yesus datang untuk memberi hidup yang kekal. Ini luar biasa. Sehingga ada di YouTube atau di apa dia bilang begini, tidak ada tokoh yang mengatakan, atau tokoh agama atau apa yang kata nabi atau apa mengatakan bahwa dia menunjukkan jalan. Hanya Yesus yang berani mengatakan itu. Dia bilang akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itu yang dipegang kuat sehingga dia jadi orang Kristen. Nah, kalian yang